Kita ke informasi lainnya pemirsa, pemerintah menyalurkan bantuan langsung tunai sementara atau BLTS Kesejahteraan Rakyat kepada puluhan juta warga berpenghasilan rendah. Bantuan tunai disalurkan langsung kepada warga melalui PT Pos Indonesia. Salam jumpa dan salam sejahtera untuk kita semua pemirsa. Pemerintah tengah mempercepat penyaluran bantuan langsung tunai sementara kesejahteraan rakyat atau BLTS Kesra kepada 35,4 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia. Bantuan ini bertujuan untuk membantu keluarga rentan menjaga daya beli di penghujung tahun sekaligus memberikan ruang pemulihan ekonomi bagi masyarakat. Dalam prosesnya, Kementerian Sosial bekerja sama dengan Pos Indonesia untuk menyalurkan BLT Kesra ini kepada jutaan keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, bahkan di wilayah 3T. Hari ini kita ingin melihat lebih dalam bagaimana program BLTS Kesra ini dirancang, dijalankan, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ya, telah hadir bersama saya saat ini Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia, Ibu Mira Riyati Kurniasi. Assalamualaikum Ibu, salam sehat. Sehat, alhamdulillah Mbak Febri, terima kasih. Di penghujung tahun Kementerian Sosial diberikan amanah untuk menyalurkan BLTS Kesra. Nah, sebenarnya apa sih Bu BLTS Kesra ini Bu? Ya, Mbak Febri, terkait dengan program BLT Kesra ini, tentunya ini adalah satu program dari Pak Presiden Prabowo Subianto, di mana merupakan bagian dari jaring pengaman sosial adaptif yang tentunya tujuannya untuk menjaga daya beli masyarakat, seperti itu khususnya untuk masyarakat yang betul-betul membutuhkan, yang ada di desil 1 sampai dengan desil 4, sehingga mereka bisa membeli terkait dengan kebutuhan dasar, kebutuhan pokoknya sehari-hari, khususnya di penghujung tahun ini. Selain itu juga Mbak Febri, selain untuk pemenuhan kebutuhan dasar, sebenarnya bantuan ini kan diberikan selama 3 bulan dari Oktober, November, Desember, di mana masing-masing per bulan ini masyarakat mendapatkan 300.000 sehingga totalnya mereka mendapatkan 900.000 yang bisa digunakan juga untuk rintisan usaha. Jadi ada keluarga penerima manfaat yang memang selama ini sudah mempunyai usaha kecil-kecilan, ini bisa untuk menambahkan modal usaha, atau yang mereka ingin memulai usahanya. Justru ini akan berdampak berkelanjutan yang sangat bagus, mereka akan meningkat pendapatannya dan tentu akan sejahtera dan berdaya, seperti itu. Jadi memang tidak hanya berbentuk bantuan ya Bu ya, tapi lebih ke pemberdayaan masyarakat juga. Nah, bagaimana bantuan ini ditempatkan dalam kerangka pemberdayaan sosial Bu? Karena kan ini juga menjadi lingkup dari Kementerian Sosial ya Bu ya? Betul. Nah, terkait dengan pemberdayaan sosial ini, tadi saya sampaikan bahwa bantuan tadi tidak hanya untuk bantuan dasar, kebutuhan dasar saja, tetapi bagaimana ini untuk menjadi modal usaha. Nah, modal usahanya ini untuk pengembangan, tentunya kami dari Kementerian Sosial akan memberikan pendampingan, memberikan keterampilan, membantu akses pasarnya juga seperti itu, agar mereka tidak turun kelas lagi, bahkan mereka harus naik kelas, mereka harus graduasi, dan diharapkan adalah mereka lepas dari bansos. Karena ini kan sebagai jaring pengaman sosial ya, jadi memang bukan untuk terus-menerus ya tidak Bu ya? Terus-menerus, tidak boleh seumur hidup seperti itu. Nah Bu, dalam proses penyalurannya Kementerian Sosial bekerja sama dengan Pos Indonesia. Nah, apa yang menjadi alasan Kementerian Sosial menunjuk ke Pos Indonesia untuk menyalurkan BLTS Kesra ini Bu? Untuk BLTS Kesra ini sebenarnya ada 2 ya, yang memang kita lakukan mekanisme penyalurannya. Pertama adalah melalui Himbara, yang kedua melalui Pos Indonesia. Nah, Pos Indonesia ini kita ketahui kan mempunyai jangkauannya sangat luas. Mereka dari mulai ibu kota sampai dengan tingkat kecamatan. Tentunya secara infrastruktur, secara sumber daya manusia ini sangat mendukung. Kemudian keluarga penerima manfaat ataupun masyarakat kami ini yang memang diintervensi oleh Kemensos ini tersebar di seluruh Indonesia, terutama di lokasi 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Ini sangat sulit aksesnya. Kemungkinan akses perbankan juga tidak ada seperti itu. Nah, kan Pos Indonesia inilah yang bisa membantu untuk mempercepat agar KPM kita bisa menerima bantuan tersebut secara cepat, kemudian juga merata dan tentunya adaptif. Nah, selain itu juga Mbak Febri, karena KPM ini mungkin belum mempunyai rekening. Kedua adalah juga mereka tidak ada akses perbankan, sehingga salah satunya kita memilih Pos Indonesia.
Terakhir mungkin karena Pos Indonesia ini kan memang sudah cukup berpengalaman ya. Artinya kerjasama ini kan tidak dilakukan hanya saat ini, tetapi memang sebelumnya juga sudah membantu atau berkontribusi ataupun bekerja sama dengan Kementerian Sosial terkait dengan program-program pemerintah. Oke, nah melihat kinerja dari Pos Indonesia sendiri Bu, tadi kan memang khusus untuk wilayah 3T yang memang bisa diakses oleh Pos Indonesia. Apakah ada treatment khusus Bu dalam penyaluran BLT Kesra ini untuk wilayah 3T itu Bu? Kalau untuk wilayah 3T sih sebenarnya treatment saya sangat mengapresiasi dengan strategi yang dilakukan oleh kantor pos. Yang pertama adalah dengan mekanisme penyaluran melalui komunitas. Yang kedua adalah melalui door to door ya, seperti itu. Sehingga untuk akses 3T itu akhirnya akan bisa tersalurkan dengan cepat tanpa ada kendala apapun seperti itu. Oke, jadi metode-metode khususnya justru ada komunitas ataupun door to door ya jadwalnya. Karena mendekatkan akses itu dengan masyarakat seperti itu. Terima kasih Bu Mirah untuk perbincangan yang sangat Sama-sama. informatif ini, dan tentunya masyarakat juga tadi ya, satu pesan bahwa masyarakat juga mempunyai kontribusi untuk memberikan insight bahwa data-data penerima itu bisa langsung ke cek bansos tadi. Betul, ya, Bu, ya? untuk cek bansos. Sama satu lagi Mbak Febri, itu saya melihat karena masyarakat pada saat tahu menerima bantuan, mereka tuh kadang-kadang akhirnya antrinya cukup panjang dan sebagainya. Padahal sebenarnya sudah ada jadwal dan ini juga perlu disosialisasikan ke masyarakat. Sebenarnya mereka tidak perlu mengantri, Tidak perlu takut dan tidak perlu terburu-buru ya. Terburu-buru karena memang sudah sesuai dengan jadwalnya masing-masing. Jadi itu perlu sosialisasi juga kita. Iya, ke jadi bagi masyarakat penerima jangan khawatir, bantuan itu tetap, kalau yang berhak menerimanya itu pasti akan diterima langsung sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Iya, Bu Mira, terima kasih buat perbincangan ini. Pemirsa, dari kebijakan di pusat hingga eksekusi di lapangan, kita dapat menyimpulkan bahwa penyaluran BLT Kesra ini dapat berjalan dengan lancar dengan adanya komitmen dan kolaborasi dan sinergi antara Kementerian Sosial dan Pos Indonesia dalam memastikan bantuan ini benar-benar sampai kepada seluruh keluarga penerima manfaat yang berhak hingga ke pelosok Indonesia. Saya Febri Uda pamit undur, sampai jumpa di bincang-bincang berikutnya.